Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agustina Gautama, NIM 180-138, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu akuntansi biaya proyek. Soal yang pertama yaitu Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberikan nama Bengkel Agus. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 1994. Lalu diminta yaitu catatlah transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabel laris dan hitung saldo pada tiap-tiap akhir transaksi. Yang kedua yaitu susunlah neraca per 31 Januari 1994 serta perhitungan rugi laba laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Yang pertama yaitu transaksi A, di mana soalnya sebagai berikut. Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar Rp 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikannya. Jadinya dalam transaksi A ini ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu kas. Transaksi awalnya A yaitu Rp 5 juta rupiah dan modalnya 500.000. 5 juta. Berikutnya yaitu transaksi B. Soalnya seperti berikut. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah, sejumlah 750 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Dalam transaksi B tersebut, di sini ada aktiva dan pasiva, ada kas. Saldo awal yaitu Rp 5 juta. Transaksi B, mohon maaf di sini saya salah tulis. Transaksi B yaitu 750 ini dibayar tunai, saldo akhirnya yaitu 4.250. Di aktiva ini ada peralatan yang tadi dibeli seharga 1 juta rupiah. Dan di sini ada pasiva, ada hutang. Di mana dapat 250 ini karena 1 juta dikurangi 750, sisanya yaitu 250 rupiah dan modalnya yaitu 5 juta. Transaksi C, soalnya sebagai berikut. Membeli obeng, kunci pas dan peralatan bengkel lainnya sehingga seharga 500.000. Pada saat yang sama Agus membeli mur, baut, oli dan perlengkapan lainnya seharga 200. Semuanya dibayar tunai. Di sini di aktiva ada kas yaitu saldo awalnya 4.250 rupiah. Transaksi C-nya yaitu 500.000 karena membeli obeng dan sebagai lainnya, dan ada 200.000 membeli perlengkapan, dan saldo akhirnya itu Rp 3.550. Sini ada perlengkapan yaitu 200.000 rupiah dan peralatan Rp 1 juta, dimana Agus membeli perlengkapan 500 sehingga saldo akhirnya itu Rp 1.500.000 rupiah. Di sini ada pasiva, ada utang dan modal. Utangnya yaitu sama seperti transaksi B, 250, dan modalnya tetap yaitu 5 juta. Transaksi D, soalnya sebagai berikut. Penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah Rp 1.300.000.
Di sini di transaksi D ada aktiva, kasnya yaitu saldo awal Rp3.550.000 dan transaksi D ini penerimaan reparasi jadinya Rp1.350.000, saldo akhir yaitu Rp4.850.000. Perlengkapannya masih sama yaitu Rp200.000 dan peralatannya masih sama yaitu Rp1.500.000. Pasifanya ada hutang dan modal. Hutangnya masih sama yaitu 250 dan modalnya 5 juta ditambah 1.300.000 menjadi Rp 6.300.000. Transaksi E sebagai berikut contoh soalnya, yaitu membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1994. Dalam transaksi E tersebut ada aktiva, kasnya itu saldo awal Rp4.850.000. Transaksi E nya itu Rp 100.000 karena membayar sewa bengkel, tempat bengkel. Saldo akhirnya itu menjadi Rp4.750.000. Di sini ada perlengkapannya juga sama seperti di awal, 200.000 dan peralatannya masih sama 1.500.000. Pasifanya itu hutang. Hutangnya masih sama yaitu 250 dan modalnya Rp 6.300.000 dikurangi 100 Rp 100.000 menjadi Rp6.200.000. Transaksi F selanjutnya yaitu transaksi F. Inilah soalnya, yaitu membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 1994 sebesar Rp200.000. Di sini tabelnya seperti berikut. Ada aktiva, kasnya saldo awal yaitu Rp 4.750.000. Transaksi F ini membayar tenaga yaitu Rp200.000 sehingga saldo akhirnya yaitu Rp4.550.000. Di sini ada perlengkapan yaitu masih sama Rp200.000 dan peralatannya ya Rp 1.500.000. Di sini ada pasipa, hutang dan modal. Hutangnya masih sama Rp250.000. Modalnya yaitu Rp6.200.000 dikurangi membayar tenaga Rp 200.000 menjadi saldo akhir dari modal yaitu 6 juta. Transaksi G. Inilah contoh soalnya, yaitu membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar Rp125.000. Dari transaksi G ada aktiva, kas, perlengkapan dan peralatan. Saldo awalnya yaitu Rp4.550.000. Transaksi G-nya Rp 125 karena membayar hutang pembelian mesin pompa, sehingga saldo akhirnya itu Rp4.225.000. Perlengkapannya masih sama yaitu Rp200.000. Peralatannya masih sama juga Rp1.500.000. Jadi ada pasipa yaitu hutang Rp 250.000. Di sini Rp 125 karena membayar hutang pembelian mesin pompa menjadi berkurang yaitu Rp125.000. Modalnya masih sama yaitu Rp 6 juta. Selanjutnya yaitu transaksi H. Inilah soalnya. Perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal Rp 50.000. Transaksi H ada aktiva, K saldo awal yaitu Rp4.425.000. Saldo akhirnya sama Rp4.425.000. Perlengkapannya yaitu Rp 200.000 dikurangi Rp150 menjadi perlengkapannya itu saldo akhirnya Rp50.000.
Peralatannya tetap sama 1.500.000. Pasipa hutang Rp 100 masih sama, Rp 125.000. Modalnya 6 juta. 6 juta dikurangi 150 menjadi 5.850.000. Berikutnya yaitu transaksi I. Inilah contoh soalnya. Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000, di mana ada kas perlengkapan dan peralatan. Saldo awal Rp 4.425.000. Transaksi I Rp 150 karena Agus mengambil uang dari bengkelnya. Saldo akhirnya menjadi 4.275.000. Perlengkapannya yaitu masih sama Rp50.000, peralatannya 1.500 masih sama. Pasipa hutang 125 masih sama, modalnya 500, modalnya masih sama, modalnya Rp 5.850 dikurangi 150 menjadi modal saldo akhirnya itu Rp 5.700. Ini merupakan persamaan tabel laris, persamaan akuntansi tabel laris yang dimana tabel ini didapatkan karena tabel-tabel yang sendiri-sendiri itu digabungkan dan menjadi seperti tabel berikut, di mana akhir-akhir awal ini akan dijumlahkan aktifannya menjadi jumlahnya yaitu 5.825 dan pasifanya akan menjadi 5.825 sehingga aktiva dan pasifanya itu seimbang. Soal yang kedua yaitu neraca. Judulnya itu bengkel Agus, neraca 31 Januari 1994. Aktiva, mohon maaf teman-teman karena sedikit suara yang mengganggu karena di sini saya berada di daerah yang banyak orangnya. Di sini ada aktiva kas Rp 4.275.000, perlengkapannya Rp 50.000, peralatannya yaitu 1.500.000, jadi jumlah aktivanya yaitu 5.825.000. Hutang dagang yaitu 250, beban mesin pompa yaitu 125 sehingga menjadi Rp125. Modal Agus harganya 5.700.000. Jumlah pasifanya yaitu Rp 5.825.000. Berikut yaitu laporan laba rugi dari bengkel Agus 31 Januari 1994. Penghasilan bengkel yaitu 1.300.000, beban sewa Rp 100.000, beban upah Rp 200.000, beban mesin pompa Rp125.000, bengkel beban perlengkapan Rp50.000, sehingga menjadi Rp475.000. Laba yang didapatkan yaitu Rp825.000. Saldo bulan Januari 1994 tambah sama dengan setoran modal Rp 5 juta rupiah, laba bersih Rp825.000 sehingga menjadi Rp5.825.000, kurang sama dengan pengambilan price Rp 150.000, sehingga saldo akhir bulan yaitu 5.675.000. Selanjutnya itu soal nomor 2. Pada tanggal 1 September 1994, Sabar Nainggolan mengelola parkir kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Diminta yaitu A. mencatat transaksi dengan menggunakan tabel laris
dan saldo tiap transaksi. B. Susunan neraca pada tanggal 30 September 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal bulan tersebut. Penyelesaiannya yaitu A. Transaksi A. Sabar Nainggolan menyetor uang pribadi sebesar Rp500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal, di mana dalam tabel tersebut ada aktiva dan pasifa. Aktivanya yaitu kas, transaksi A-nya yaitu Rp500.000, ada pasifa modal Rp500.000. Transaksi B. Dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan mengungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan sedap sebanyak Rp150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Dalam tabel berikut ada aktiva sama dengan pasifa, kas sama dengan modal. Aktivanya ada kas, di mana ada kas saldo awal yaitu Rp500.000. Transaksi B 150 karena Parkir Jaya menerima uang dari rumah makan sedap, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp650.000. Pasifa ada modal, di mana modal awalnya Rp500.000 ditambah Rp150.000 menjadi Rp650.000. Transaksi C. Telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk membuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya Rp50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini, di mana dalam tabel transaksi C sebagai berikut. Aktiva ada kas, saldo awal Rp650.000. Transaksi C-nya itu membayar iklan harian seharga Rp50.000 sehingga saldo akhir menjadi Rp600.000. Di pasifa ada modal awalnya Rp650.000, transaksi C-nya Rp50.000 dan modalnya menjadi Rp600.000. Transaksi D. Penerimaan uang parkir setelah bulan pertama berjumlah Rp858.000, tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Sehingga tabel dari transaksi D sebagai berikut, di mana ada aktiva ada kas, saldo awal Rp600.000, transaksi D-nya yaitu Rp858.000 karena penerimaan uang parkir setengah bulan pertama, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp1.458.000. Di sini ada juga pasifa modal awalnya itu Rp600.000, transaksi D-nya Rp858.000 dan saldo akhir dari modal menjadi Rp1.458.000. Transaksi E. Dibayar upah para juru parkir Rp315.000, di mana transaksi E sebagai berikut. Aktiva ada kas, saldo awal Rp1.458.000. Transaksi E-nya membayar upah para juru parkir seharga Rp315.000 sehingga saldo akhir menjadi Rp1.143.000. Pasifa ada modal awalnya Rp1.458.000 dikurangi Rp315.000 menjadi Rp1.143.000. Berikutnya yaitu transaksi F. Soalnya diambil oleh Sabar Nainggolan
Rp 100.000 untuk keperluan pribadi. Yaitu inilah tabel dari transaksi F. Aktiva ada kas, saldo awal Rp1.143.000. Transaksi F di mana Sabar mengambil uang Rp100.000 dari juru parkir, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp1.430.000. Di sini pasipannya ada modal saldo awal Rp1.143.000 dikurangi Rp100.000 menjadi Rp1.043.000. Berikutnya yaitu transaksi G, dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga Rp 15.000. Aktivanya ada kas di mana saldo awal Rp1.043.000. Transaksi G-nya itu membayar keamanan dan kesejahteraan sebesar Rp15.000 dan saldo akhirnya menjadi Rp1.028.000. Sini modalnya saldo awalnya Rp1.043.000 dikurangi Rp15.000 menjadi Rp1.028.000. Transaksi H, penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700. Sini ada aktiva, kasnya yaitu saldo awal Rp1.028.000. Transaksi H-nya yaitu penerimaan uang parkir selama setengah bulan seharga Rp925.700. Saldo akhirnya menjadi Rp1.953.700. Di sini ada pasipa yaitu modal modal awal yaitu Rp1.028.000. Transaksi hanya Rp925.700 sehingga saldo akhirnya menjadi Rp1.953.700. Berikutnya yaitu transaksi I, dibayar upah para juru parkir Rp315.000. Aktiva ada kas, saldo awal yaitu Rp1.953.700. Transaksi I-nya itu membayar upah para juru parkir seharga Rp315.000 sehingga saldo akhirnya menjadi Rp1.638.700. Mana pasipa ada modal awal yaitu Rp1.953.700 dikurangi 315 menjadi Rp1.638.700. Di sini ada persamaan akuntansi tabel laris, di mana untuk mendapatkan tabel berikut kita harus menggabungkan tabel-tabel yang sendiri-sendiri itu. Ada tanggal transaksi, kas, perlengkapan, peralatan, utang dagang, modal, dan keterangan. Hasil akhirnya ini ada tanggal transaksi, kasnya itu seperti ini, keterangannya biaya upah, keamanan yaitu Rp100.000, bayar turunan Rp15.000, bayar upah Rp315.000. Sehingga aktiva dan pasifanya kita lihat di sini seimbang. Yang B yaitu mencari neraca dan laporan laba rugi.
dan laporan perubahan modal. Yang pertama itu neracanya. Parkir Jaya 31 September 1994. Aktiva kas Rp 1.638.700. Perlengkapannya tidak ada, peralatan juga tidak ada, sehingga jumlah aktivanya yaitu Rp 1.638.700 rupiah. Sini ada utang dagang tidak ada, modalnya modal sabar nenggolan Rp 1.638.700. Jumlah pasifnya yaitu Rp 1.638.700. Sini ada laporan laba rugi dari Parkir Jaya 31 September 1994. Penghasilan parkir yaitu Rp 1.933.700. Beban yaitu beban upah Rp 630.000 rupiah, beban iuran Rp 15.000 rupiah, dan beban iklan Rp 50.000 rupiah. Jadi labanya yaitu 1.238.700 rupiah. Laporan perubahan modal Parkir Jaya 30 September 1994. Saldo awal tambahan setoran modal Rp 500.000 rupiah, labanya 1.238.700, dan dapat hasil Rp 1.738.700 rupiah. Kurang 5 Rp 100.000 rupiah. Saldo akhir bulan yaitu menjadi Rp 1.638.700 rupiah. Selanjutnya yaitu soal 3. Pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka kantor konsultan pajak dengan nama Kantor Konsultan Pajak Yusuf. Diminta yaitu A. Catatlah transaksi-transaksi dengan menggunakan teknik tabel baris. B. Susunlah neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Jawab. Transaksi A. Diinvestasikan Rp 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan, di mana aktiva ada kas. Transaksi A-nya yaitu Rp 15 juta rupiah, pasifa ada modal Rp 15 juta rupiah. Transaksi B. Dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta rupiah, dibayar tunai. Di sini ada kas, saldo awal 15 juta rupiah. Transaksi B-nya 3 juta karena membeli peralatan kantor, sehingga saldo akhirnya menjadi 12 juta rupiah. Di sini ada peralatan, di aktiva juga ada peralatan seharga 3 juta rupiah. Di pasifa ada modal, saldo awalnya 15 juta rupiah dan saldo akhirnya tetap sama 15 juta rupiah. Transaksi C. Dibayar sewa gedung bulan Januari 1994 Rp 150.000 rupiah. Inilah tabelnya. Aktiva ada kas, saldo awal yaitu 12 juta rupiah. Transaksi C. Membayar sewa gedung 150.000 rupiah, saldo akhirnya menjadi Rp 11.850.000 rupiah. Di sini juga ada peralatan, di aktiva juga ada peralatan seharga 3 juta rupiah. Pasifa ada modal Rp 15 juta rupiah. 15 juta. Transaksi C membayar sewa gedung seharga 150.000 rupiah, menjadi saldo akhirnya yaitu 14.850.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi D. Dibeli perlengkapan kantor dengan kredit Rp 150.000 rupiah kepada Toko Indah. Inilah tabelnya. Di aktiva ada kas, perlengkapan, dan peralatan.
di kas saldo awal Rp 11.850.000 dan saldo akhirnya yaitu 11.850.000 rupiah. Di perlengkapan, membeli perlengkapan seharga 150.000 rupiah dengan kredit. Peralatan yaitu 3 juta, peralatannya 3 juta. Di sini ada pasipa, ada hutang dan modal. Hutangnya yaitu 150.000 rupiah dan modalnya yaitu 14.850.000 rupiah. Transaksi E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta. Inilah tabelnya. Di aktiva ada kas, perlengkapan dan peralatan. Saldo awal kas itu adalah 11.850.000 rupiah dan transaksi E-nya itu 1 juta rupiah karena diterima honor pengurus pajak seorang langganan, sehingga saldo akhirnya Rp 12.850.000 rupiah. Perlengkapan Rp 150.000 rupiah, peralatan 3 juta rupiah. Di pasipa ada utang sejumlah 150.000 rupiah, modalnya 14.850.000 rupiah ditambah Rp 1 juta menjadi 15.850.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu transaksi F, dibayar gaji para karyawan Rp 600.000 rupiah. Aktiva kas saldo awal Rp 12.850.000, F Rp 600.000 rupiah, saldo akhirnya menjadi 12.250.000 rupiah. Perlengkapannya masih sama, 150.000 rupiah dan peralatannya masih sama juga 3 juta rupiah. 3 juta. Pasipanya hutang 150.000 rupiah masih sama, dan modalnya 15.850.000 rupiah dikurangi 600.000 rupiah menjadi 15.250.000 rupiah. Transaksi G, dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar Rp 50.000 rupiah. Kas saldo awal Rp 12.250.000 rupiah dikurangi 50.000 sehingga saldo akhir menjadi 12.200.000. Peralatannya masih sama 150.000 rupiah. Perlengkapannya dan peralatannya masih sama 3 juta rupiah. Pasipa hutang masih sama 150.000 rupiah, modalnya 15.250.000 rupiah dikurangi 50.000, saldo akhir modal menjadi 15.200.000 rupiah. Transaksi H, dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar Rp 100.000. Di aktiva ada kas saldo awal yaitu Rp 12.200.000 rupiah. Transaksi H, Rp 100.000 dibayar hutang kepada Toko Indah, sehingga saldo akhir yaitu Rp 12.100.000 rupiah. Perlengkapannya masih sama 150.000 rupiah dan peralatannya 3 juta. Pasipanya ada hutang dan modal. Hutangnya yaitu 1 juta, yaitu 150.000 rupiah dikurangi 100.000 menjadi 50.000. Modalnya tetap sama yaitu 15.200.000. Selanjutnya yaitu transaksi I, perlengkapan yang dipakai sebesar Rp 40.000 rupiah. Aktiva ada kas perlengkapan dan peralatan. Kasnya itu saldo awalnya Rp 12.100.000 rupiah dan saldo akhirnya juga sama. Perlengkapannya Rp 150.000 rupiah dikurangi 40.000 menjadi 110.000 rupiah. Peralatan
masih sama 3 juta. Di pasifa ada hutang dan modal. Hutangnya yaitu Rp50.000 dan modalnya 15.200.000 dikurangi 40.000 menjadi 15.160.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi J. Diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar Rp200.000. Di sini ada aktiva, kas, saldo awal Rp12.100.000. Transaksi J yaitu membayar uang kuliah adiknya seharga Rp200.000 sehingga saldo akhirnya menjadi Rp11.900.000. Perlengkapannya masih sama, Rp110.000. Peralatan 3 juta. Di Fasipa ada hutang dan modal. Hutangnya masih sama Rp50.000. Modalnya yaitu Rp15.160.000 dikurangi 200 menjadi Rp14.960.000. Dan inilah persamaan akuntansi tabel laris, di mana didapatkan dari menggabungkan transaksi-transaksi yang saya sudah jelaskan tadi. Yang di bawah ini akan dijumlahkan, akan menjadi 15.010.000 rupiah. Dan pasifanya sama juga Rp15.010.000, sehingga aktiva dan pasifanya seimbang. B. Neraca kantor konsultan pajak Yusuf 31 Januari 1994. Aktiva kasnya yaitu Rp11.900.000. Perlengkapannya yaitu Rp110.000. Peralatannya yaitu 3 juta. Jadi jumlah aktivanya yaitu Rp15.010.000. Hutangnya yaitu hutang dagang Rp150.000. Beban perlengkapan Rp110.000 menjadi Rp50.000. Modal Yusuf yaitu Rp14.960.000. Jumlah pasifanya yaitu Rp15.010.000. Di sini juga saya akan menjelaskan kantor konsultan pajak Yusuf, laporan laba rugi 31 Januari 1994. Penghasilan kantor yaitu 1 juta. Bebannya yaitu beban sewa 100.000, beban gaji Rp600.000, beban telepon dan listrik 50.000, beban perlengkapan Rp140.000, sehingga digabungkan menjadi Rp840.000. Lalu 1 juta akan dikurangi dengan Rp840.000 menjadi Rp160.000. Inilah laporan perubahan modal kantor konsultan pajak Yusuf Januari 1994. Saldo awal tambah sama dengan setoran modal Rp15 juta. Labanya yaitu Rp160.000 sehingga menjadi Rp15.160.000. Dan kurang sama dengan Rp200.000 dan jumlahnya menjadi Rp14.960.000. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 1994 oleh Mona Sitampul. Diminta A. Buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabel laris yang memuat pos-pos sebagai berikut: kas, perlengkapan, peralatan, utang bank, utang dagang, modal Mona Sitampul. B. Yaitu setelah semua transaksi dicatat, susunlah
Satu, perhitungan rugi laba. Yang kedua, laporan perubahan modal, dan yang ketiga yaitu neraca. Penyelesaiannya: A. Transaksi A, mana si Tompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Aktivanya kas. Di aktiva ada kas, di pasifa ada modal. Transaksi A Rp 3 juta dan modalnya 3 juta. Transaksi B, menerima pinjaman dari bank sebesar Rp 8 juta. Di aktiva ada kas, saldo awal 3 juta. Transaksi B, menerima pinjaman dari bank sejumlah 8 juta. Saldo akhir menjadi 11 juta. Pasifa ada hutang bank yaitu 8 juta dan modalnya 3 juta. Transaksi C, membeli peralatan salon sebesar Rp 10.000 secara tunai. Di aktiva ada kas, saldo awal Rp 11 juta. Transaksi C yaitu membeli peralatan salon sebesar 10 juta sehingga saldo akhirnya menjadi 1 juta. Aktivanya peralatan, membeli peralatan salon seharga 10 juta. Di pasifa ada utang bank sejumlah 8 juta dan modalnya 3 juta. Selanjutnya yaitu transaksi D. Perusahaan membayar Rp 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Di aktiva ada kas dan peralatan, di mana saldo awal itu 1 juta. Dengan transaksi D, membayar sewa kantor seharga Rp 300.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 700. Maaf, di sini saya salah tulis. Ada juga peralatan Rp 10 juta. Di sini pasifa ada utang bank seharga 8 juta dan modal 3 juta dikurangi Rp300.000 menjadi 2.700.000. Selanjutnya yaitu transaksi E, membeli perlengkapan dari CV abadi secara tunai sebesar Rp140.000. Aktiva kas, ada kas, perlengkapan dan peralatan. Saldo awal Rp 700.000. Transaksi E yaitu membeli perlengkapan dari CV abadi seharga Rp140.000 sehingga saldo akhirnya menjadi Rp560.000. Perlengkapannya yaitu membeli perlengkapan di CV abadi Rp140.000. Peralatan yaitu 10 juta. Di pasifa ada utang bank 8 juta dan modalnya Rp2.700.000. Berikutnya yaitu transaksi F, menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp4.800.000. Di aktiva ada kas, perlengkapan dan peralatan, di mana saldo awal kas yaitu Rp560.000. Transaksi F menerima uang dari langganan sebesar Rp4.800.000 sehingga saldo akhir kas menjadi Rp5.360.000. Untuk perlengkapan masih sama Rp140.000 dan peralatan masih sama juga 10 juta. Di pasifa ada utang bank dan modal, di mana utang bank masih sama yaitu 8 juta dan modal awal yaitu Rp2.700.000 ditambah Rp4.800.000 menjadi Rp7.500.000. Transaksi G, membeli perlengkapan dari PT Abdol dengan menghutang sebesar Rp500.000. Di aktiva ada kas, perlengkapan dan peralatan.
Saldo awal yaitu Rp5.360.000 dan saldo akhirnya pun sama. Di perlengkapan Rp140.000 transaksi A membeli perlengkapan di PT Abdul dengan menghutang sebesar Rp15.000 jumlahnya menjadi Rp640.000. Di peralatan masih sama yaitu 10 juta. Fasipa ada hutang bank, hutang dagang dan modal. Hutang bank itu yaitu 8 juta. Di hutang dagang yaitu 500 karena menghutang kepada PT Abdul. Dan modalnya yaitu Rp7.500.000. Selanjutnya yaitu transaksi H. Perlengkapan yang digunakan sebesar Rp400.000. Aktiva, kas, ada kas, perlengkapan dan peralatan. Di kas saldo awal yaitu Rp5.360.000 dan saldo akhirnya pun sama. Di perlengkapan saldo awalnya yaitu Rp640.000 dan transaksi H-nya itu perlengkapan yang digunakan sebesar Rp400.000 sehingga si saldo akhir dari perlengkapan yaitu Rp240.000. Peralatan yaitu masih sama 10 juta. Di Fasipa ada hutang bank, hutang dagang dan modal. Dimana hutang bank masih sama 8 juta. Di hutang dagang masih sama Rp500.000 dan di modal yaitu Rp7.500.000 dikurangi Rp400.000 sehingga menjadi Rp7.100.000. Transaksi I membayar gaji karyawan Rp600.000. Di aktiva ada kas, perlengkapan dan peralatan, di mana di kas masih sama saldo awal dan akhirnya yaitu Rp5.360.000. Di perlengkapan masih sama Rp240.000. Di peralatan juga 10 juta. Dan di Fasipa ada utang bank, utang dagang dan modal. Di mana utang bank masih sama 8 juta, utang dagang juga sama Rp500.000 dan di modal saldo awalnya itu Rp7.100.000 dikurangi membayar gaji Rp600.000 menjadi saldo awal modal yaitu Rp6.500.000. Berikutnya yaitu transaksi J, membayar macam-macam biaya Rp300.000. Di aktiva ada kas, perlengkapan dan peralatan. Saldo awal Rp4.760.000. Transaksi J yaitu membayar macam-macam biaya seharga Rp300.000 menjadikan kas akhir menjadi Rp4.460.000. Di perlengkapan masih sama yaitu Rp240.000. Di peralatan juga masih sama 10 juta. Di Fasipa hutang bank masih sama, hutang dagang masih sama Rp500.000. Dan untuk di modal saldo awalnya itu Rp6.500.000 dikurangi Rp300.000 menjadi Rp6.200.000. Di selanjutnya yaitu transaksi K, membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk mengembalikan pokok pinjaman dan Rp100.000 untuk harganya, untuk bunganya. Di aktiva ada kas, perlengkapan dan peralatan, di mana saldo awal dari kas yaitu Rp4.460.000. Di transaksi K itu membayar kepada bank seharga Rp1.100.000 sehingga saldo akhir dari kas yaitu Rp3.460.000. Di perlengkapan masih sama Rp240.000. Di peralatan masih sama 10 juta. Untuk yang di Fasipa hutang banknya yaitu awalnya 8 juta, tadi sudah membayar kepada bank 1 juta menjadi yaitu 7 juta. Untuk utang dagang masih sama yaitu Rp500.000. Dan untuk modal
saldo awal modal yaitu Rp6.200.000, di mana dikurangi pokok pinjaman Rp 100.000 untuk bunganya, untuk membayar bunga bank, sisanya yaitu Rp6.100.000. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel persamaan akuntansi Mosa Beauty Salon. Untuk mendapatkan tabel berikut kita harus menggabungkan tabel-tabelnya satu persatu itu menjadi satu, dan hasilnya seperti ini. Nantinya yang paling bawah ini akan dijumlahkan. Jumlah pasifanya yaitu 13.600.000 dan aktifanya yaitu 13.600.000 dan pasifanya juga 13.600.000, di mana aktiva dan pasifa simbang. Soal nomor 2 yaitu neraca dari Mona Beauty Salon pada Juni 1994. Aktiva yaitu kas Rp 3.360.000, perlengkapan Rp240.000, peralatan 10 juta, sehingga jumlah aktiva yaitu 13.600.000. Pasifa hutang bank 7 juta, hutang dagang Rp500.000, modalnya 7.500.000. Ditambahkan modal yang ini Rp6.100.000, jumlah pasifanya yaitu Rp13.600.000. Berikutnya itu laporan laba rugi Mona Beauty Salon Juni 1994. Penghasilan salon Rp 4.800.000. Bebannya yaitu beban sewa Rp300.000, beban perlengkapan Rp400.000, beban gaji Rp600.000, beban lainnya Rp300.000, beban bunga bank Rp100.000, di mana dijumlahkan menjadi Rp1.700.000. Penghasilan salon dan beban akan dijumlahkan di labanya yaitu Rp3.100.000. Berikutnya yaitu laporan perubahan modal Mona Beauty Salon Juni 1994. Saldo awal tambahan setoran modal 3 juta, labanya 3.100.000, dijumlahkan menjadi Rp6.100.000. Dikurangi 5, saldo akhir yaitu Rp6.100.000. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.